Sudah, bisa dimulai ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمات rahimakumullah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, karena Allah taala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tak terhingga. Wabil khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang terbesar, iman dan Islam, yang di atas ilmu kita meyakini bahwa nikmat iman dan Islam tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada semua hambanya, namun hanya diberikan kepada hamba yang dipilihnya, dipilih untuk memasuki surganya kekal abadi, selama-lamanya penuh dengan kenikmatan di dalamnya, dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari nerakanya. Oleh karenanya, mengingat besarnya nikmat iman dan Islam, besarnya keutamaan iman dan Islam, sudah selayaknya kita memperbanyak syukur terhadap kedua nikmat ini. Alhamdulillah ya Rabb bi ni'matil iman wal Islam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Dan tentunya siapa saja dari hamba-hamba Allah Ta'ala yang tidak mendapatkan iman, tidak diberikan Islam, atau dia menjadi hamba yang kafir tanpa iman dan Islam, maka dia menjadi hamba yang kafir yang tentunya bakal menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya, tersiksa tanpa batasan waktu. A'yadzan billah. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat yang lainnya, termasuk nikmat sehat, waktu luang, keamanan, kemudian kedamaian. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang tidak sanggup kita untuk menghitungnya satu persatu. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau,
para sahabat beliau dan umat beliau yang istiqamah menapaki sunnah beliau sampai datangnya akhir masa. Barakallahu fikum. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Nurul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sedikit mencoba untuk saling belajar dan mengajar tentang mendekatkan diri kepada Allah dengan doa. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan doa. Sebagaimana tema dari kajian pagi ini adalah dekati Rabbmu dengan doamu. Dekati Allah dengan doa-doa kita semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa adalah salah satu bentuk ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini maknanya menyadarkan para hamba agar senantiasa bergantung kepada penciptanya. Karena hakikatnya hamba adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Mereka tidak akan pernah bisa hidup dengan sendirinya tanpa pertolongan dan bantuan dari Sang Pencipta. Kita semuanya mustahil bisa hidup di dunia ini tanpa pertolongan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ketika Allah Ta'ala memerintahkan hambanya, secara otomatis menyadarkan kita bahwa kita ini butuh kepadanya. Kita perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, yang tidak bisa menyelesaikan perkara kita sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Mu'min ayat ke-60 Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepada aku. Ud'uni, kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, niscaya akan aku kabulkan permintaanmu, niscaya akan kuberikan apa yang kau mintakan kepadaku. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, innal ladzina istakbiruna an ibadati, maksudnya menyombongkan diri, enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah di sini maknanya adalah doa. Enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyombongkan diri dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak mereka yang menyombongkan diri itu akan kami lemparkan, akan kami masukkan, kata Allah, ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina, dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab Tuhfah Az-Zakirin
menjelaskan tentang ayat ini bahwa ayat ini memberikan faidah bahwa doa adalah ibadah dan bahwa meninggalkan berdoa kepada Allah yang maha mulia, meninggalkan doa kepada Allah Jalla Jalaluhu yang maha suci adalah sebuah kesombongan. Dan tidak ada kesombongan yang lebih buruk daripada kesombongan seperti ini. Bagaimana seorang hamba berlaku sombong, tidak berdoa kepada zat yang merupakan penciptanya, pemberi rizki kepadanya, yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Bagaimana mungkin pula seorang hamba tidak berdoa kepada pencipta alam semesta ini, yang memberikan rezeki kepada semua ciptaannya. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan pahala, yang memberikan azab. Maka tidak diragukan bahwa kesombongan dari berdoa kepada Allah adalah bagian dari suatu hal yang tidak waras dari sisi manusia dan merupakan kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Rawahu Tirmizi bi isnadin hasan. Barang siapa yang enggan berdoa kepada Allah, maknanya betul-betul dia seolah-olah tidak memerlukan doa itu. Dia congkak dalam hidupnya. Biasanya orang seperti ini kehidupan dunianya terpenuhi. Merasa dia memiliki tubuh yang paling kuat misalnya, memiliki harta yang paling banyak misalnya, maka kemudian dia seolah-olah tidak lagi memerlukan Rabb-nya Allah Jalla Jalaluhu. Maka tipe seperti ini, tipe orang-orang seperti ini akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan murkanya. Man la yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang enggan berdoa kepada Allah, Allah murka kepadanya. Allah murka kepada orang tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa menimbang, mengambil keputusan bahwa tidak berdoa kepada Allah sebuah kesalahan, dan berdoa kepada Allah adalah sebuah perintah darinya. Oleh karenanya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti seseorang akan menjadi dekat kedudukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia melaksanakan firman Allah, melaksanakan perintah Allah, sebagaimana disebutkan di dalam surah Mukmin ayat ke-60 tadi, ud'uni. Allah memerintahkan kita hambanya, berdoalah kepada aku. Berdoalah kalian kepada aku. Maka doa adalah perintah dari Allah, dan setiap hamba-hamba yang melaksanakan perintahnya adalah hamba yang taat kepadanya. Secara otomatis dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ketika melaksanakan ketaatan kepadanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang doa ini mungkin lebih baiknya kita dahului dari hal-hal yang menyebabkan doa seorang hamba ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau secara realita kita bisa berpikir dan menyaksikan memang banyak di antara hamba Allah Ta'ala yang berdoa namun doanya tertolak. Ikhwani, akhwati rahimakumullah, bisa Anda catat ada beberapa sebab
yang menyebabkan doa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ringkas menjadi 7. Ada 7 sebab doa seorang hamba ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, makan dan minum atau berpakaian dari yang haram. Makan dan minum, bahkan berpakaian dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya seseorang ketika akan makan atau minum atau berpakaian, dia harus mendapatkan itu semua dari hartanya. Maknanya berarti ada masalah dalam pekerjaannya. Pekerjaan yang haram menyebabkan seseorang tertolak doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi dari hartanya yang haram itu dia belikan makanan, minuman, bahkan pakaian. Dalilnya adalah sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, coba ibu dengarkan dengan baik, Bu, ya. Seraya berlindung kepada Allah Ta'ala dari harta yang haram yang menyebabkan doa itu tertolak. Ayuhan nas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbal innallaha tayyibun la yuqbal illa tayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalin. Faqal ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qal ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Wahai manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Jalla Jalalu adalah Maha baik. Innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha baik. La yaqbalu illa tayyiban. Dan Allah tidak mau menerima kecuali dari harta yang baik, dari amalan yang baik. Dan Allah Ta'ala, kata Nabi, memerintahkan kepada Rasul sebagaimana perintahnya kepada, saya ulangi, dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang beriman sebagaimana perintahnya kepada Rasulnya. Allah berfirman, wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Jadi para nabi itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memakan dari makanan yang baik. Maknanya yang pertama adalah dari harta yang halal. Tidak disebut baik makanan dan minuman kalau sumbernya dari sesuatu yang haram. Termasuk kemudian membahas tentang zat dari makanan itu sendiri. Harus halal, baik, thayyib, halalan thayyiba. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman,
makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Surah Al-Baqarah ayat 172. Pertama Allah Ta'ala menyebutkan ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, tentang urusan perintah dari Allah Ta'ala tentang urusan makanan, konsumsi. Para nabi diperintah untuk mengkonsumsi makanan yang baik, yang halal, yang thayyib. Kemudian Allah pun memerintahkan hamba-hamba yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah kepada para nabinya dan kepada kita orang-orang yang beriman untuk mengkonsumsi makanan yang baik. Kemudian Nabi SAW menceritakan seseorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh. Seorang lelaki yang melakukan perjalanan yang jauh. Rambutnya kusut dan berdebu. Kemudian ia mengangkat tangannya ke langit. Seperti ini, Ibu-ibu. Dia mengangkat tangannya, berdoa maksudnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian ia berkata, Ya Rabb, Ya Rabb. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan makanan orang itu haram. Makanannya dari harta yang haram. Yang dimakan mungkin makanan yang halal. Zatnya halal. Bukan seperti zat yang diharamkan, babi, khamr, bukan itu. Dia makan makanan yang halal. Zatnya, bahannya halal, namun dia mendapatkan itu dengan cara yang haram. Dia membelinya dengan uang haram. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan semuanya ia usahakan dari hal yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Thayyib. Dari sini kita bisa memahami bahwa poin pertama penyebab doa ditolak adalah harta yang haram yang dibelanjakan, harta yang haram yang didapatkan oleh seorang suami dibelanjakan kepada istri-istrinya untuk dimakan oleh istri dan anak-anaknya, sehingga menyebabkan doa-doa dari rumah tangga itu tertolak. Oleh karenanya cukuplah dari Rasulullah peringatan ini menjadikan kita takut. Bahkan berhak bertanya seorang istri itu kepada suaminya, wahai suamiku, harta yang kau dapatkan ini halal atau haram? Sekali-sekali bertanya kepada suami, bahkan berikan nasihat, wahai suamiku, sebagaimana nasihat dari para wanita salaful ummah. Wanita salihah zaman dahulu itu berpesan kepada suaminya, kami atau aku bisa menahan lapar dalam beberapa waktu, namun aku tidak sanggup menahan neraka Allah Subhanahu wa taala dengan hasil yang kau dapatkan dengan cara yang haram. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, penyebab dari doa itu tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak khusyuk dan lalai dalam berdoa. Ini pun menyebabkan doa tertolak atau tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak niat gitu loh. Kalau berdoa kepada Allah gak niat dia. Asal-asalan aja. Kalaupun serius, dia tidak paham apa yang diucapkannya. Perlunya dia kepada Allah itu apa? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan
min qalbin ghafilin lahin. Rawi Tirmidzi wa Hakim bisnadin hasan. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Diajari oleh Rasulullah SAW kita ini. Anda itu kalau berdoa kepada Allah, siapkan keyakinan yang sempurna. Yakin akan doa Anda itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muqinun bil ijabah. Anda berdoanya penuh dengan husnudzon kepada Allah. Ana inda abdi dhanni bi. Bukankah Allah taala berfirman dalam hadis qudsi itu, aku mengikuti prasangka hambaku. Dia sudah berprasangka baik kepada Allah bahwa doanya diijabahi. Dia yakin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Sebagaimana kita faham dalilnya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Allah berjanji kalau kalian berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Tentunya dengan syarat-syaratnya, termasuk syarat yang pertama, harus halal itu makanan Anda. Yakin harus halal minuman kita. Harus halal ini pakaian kita. Dari sumber yang halal kita berumah tangga ini. Jangan dari yang haram. Kalau kita jelaskan satu persatu secara rinci pekerjaan-pekerjaan diharamkan, mungkin satu bab bisa sampai asar baru selesai, Ibu. Pekerjaan-pekerjaan di akhir zaman ini yang bersentuhan dengan sesuatu yang haram, wabil khusus riba, yang begitu dahsyatnya itu menyebar kemana-mana. Hati-hatilah dengan riba itu. Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Wa'lamu, ilmuilah kata Nabi. Kalian harus memiliki ilmu dalam berdoa. Harus tahu masalah ini. Masalah apa ya Rasulullah? Annallaha la yastajibu du'aan. Annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil lahin. Kalian harus paham, harus tahu ilmunya. Kalau doa sama Allah Ta'ala tidak boleh ghafil. Ghafil. Dia tidak paham, lalai, tidak mengerti apa maksudnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai hatinya. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Kemudian dia tidak khusyuk dalam berdoa. Anda disuguhkan di akhir zaman ini suatu aktivitas ibadah manusia yang ketika kita melihatnya, bagaimana mungkin khusyuk didapat dari ibadah semacam ini? Apa itu? Ketika seseorang mampu sholat dalam jumlah 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Anda bisa bayangkan seseorang menghadap Rabb-Nya Azza wa Jal. Bahkan sholat itu salah satu aktivitas ibadah yang esensi ibadah itu memerlukan khusyuk. Kalau sholat tidak khusyuk, jangan berharap sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu memang ibadah yang berat rasanya, kecuali bagi mereka yang mampu khusyuk kepada Rabb-Nya. Sangat menyenangkan itu salat, sangat menghibur dirinya, karena itu komunikasi dia dengan Allah Jalla Jalaluhu.
Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat itu, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, senangkan kami dengan solat. Azan ya Bilal, ucapkan hayya 'alas shalah. Senangkan kami dengan menghadap Allah Jalla Jalaluh. Padahal itu momen ketika Nabi baru saja berperang melawan orang kufar. Badan masih terasa sakit, penuh dengan luka. Menghibur diri jiwanya itu dengan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini keberuntungan yang nyata di orang beriman? Keberuntungan yang sebenar-benarnya di orang beriman. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, yang benar-benar beruntung orang-orang beriman itu yang pertama yang mampu khusyuk dalam sholatnya. 23 rakaat 7 menit jamaah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, amin. Qul huwallahu ahad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Oleh karenanya, doa pun memerlukan kekhusyuan, ibu-ibu. Nanti kita akan berbicara bagaimana al-anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul itu berdoa kepada Allah. Mereka adalah contoh terbaik. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kalau Anda mau dikatakan cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau dikatakan pinter sama Allah taala, bukan pinter menurut para manusia, tapi dianggap pinter sama Allah Ta'ala, ulul albab, Anda mampu mengambil ibrah dari segala macam perjalanan para nabi itu. Ibrah. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengajarkan kepada kita, kalau doa jangan ngelamun. Kalau doa jangan bengong. Jangan gak khusyuk. Tidak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah memiliki asmaul husna. Allah taala memiliki nama-nama yang baik. Sehingga dalam hadis sebutkan, inna lillahi tis'a wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah itu, menghafal dari Asmaul Husna itu, dia gunakan dalam amal setiap harinya, dakhalal jannah. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau ada agresi militer Yahudi itu, la'natullah alaihim, terhadap saudara kita Palestina, bom, menghancurkan gedung bertingkat, menghancurkan rumah, menghancurkan ladang, menghancurkan segala bangunan, menimbulkan korban jiwa yang begitu banyaknya. Kemudian diserulah seruan untuk berdoa kepada Allah. Dimanapun kalian berada, dari kalangan kaum muslimin, berdoa kepada Allah untuk keselamatan dari saudara-saudara kita di Filistin, kaum muslimin. Dan kemudian berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala menghukum itu orang-orang Yahudi itu, ghasibin zalimin. Bagaimana cara kita berdoa kalau kita tidak memahami Asmaul Husna? Meminta Allah memurkai mereka dengan sarana yang tidak tepat, misalnya, ya arhamar rahimin, Allahumma la'an Yahud ya arhamar rahimin. Ya Allah, laknatlah Yahudi wahai maha pengasih lagi maha penyayang. Bukan pada tempatnya Asmaul Husnanya itu. Anda sebut Qahar, Jabbar, Muntaqim, yang maha keras siksanya, maha membalaskan. Itu dalam doa untuk menghukum mereka yang berbuat zalim
kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Kalau Anda mau minta disayangi sama Allah Ta'ala, gunakan ya Arhamar Rahimin, irhamna. Anda meminta rezeki kepada Allah Ta'ala, sebutlah Ar-Razzaq. Ya Allah ya Ghafur, urzuqni. Wahai Maha Pengampun, beri rezeki saya. Kalau Anda minta ampuni, sebut nama Ghafur. Kalau Anda minta diberi rezeki, sebut namanya Ar-Razzaq. Jadi seperti itu. Kalau Anda bisa memahami makna ini, berarti Anda tidak ghafil, Anda tidak lahir. Artinya Anda betul-betul mengerti dalam berdoa, tidak lagi lalai dari makna-makna doa itu. Dan itu bisa menyentuh kalbu. Ya. Bahkan Nabi SAW itu, ibu-ibu, seringkali kalau berdoa kepada Allah Ta'ala, itu dari doa-doa beliau itu mengundang air mata beliau yang deras. Bukan sekedar menangis 1 tetes 2 tetes air mata. Nabi itu kalau sudah dekat dirinya dengan Allah Ta'ala dari doa-doa itu, ya, sampai lihyahnya, jenggotnya itu basah dengan air mata. Bahkan sampai menetes ke tanah. Sehingga tanah itu menjadi basah atas air mata Nabi SAW. Inilah khusyuk itu dalam berdoa. Yang kedua, ketiga Bu ya, berarti Anda khusyuk. Anda tidak bengong dalam kajian ini. Yang ketiga, terburu-buru minta terkabul doanya yang menyebabkan ia meninggalkan berdoa kepada Allah. Isti'jal, tergesa-gesa, terburu-buru, menanti doa terburu-buru, ya Allah kabulkan, kabulkan, kabulkan. 2 hari, 3 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan kok gak dikabul-kabul, wis gak ndonga wis. Ini yang dimaksud dalam hadis, dalilnya adalah riwayat oleh Imam Bukhari wa Muslim muttafaq alaih. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Kata Nabi SAW, senantiasa akan dikabulkan doa seseorang dari kalian selama ia tidak tergesa-gesa. Malam ya'jal. Nabi kemudian memberikan contoh yang konkret. Apa maksudnya terburu-buru dalam doa itu? Yaqul da'autu falam yustajab li. Yaqul da'autu falam yustajab li. Cukuplah dianggap sebagai sesuatu yang tergesa-gesa dalam berdoa ketika seorang hamba mengucapkan, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa berkali-kali tapi belum dikabulkan saja sama Allah. Itu pertanda doa tidak dikabulkan. Kalau sudah terucap seperti itu, maka doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua tentang tergesa-gesa atau terburu-buru dalam berdoa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk meminta berbuat dosa atau memutuskan silaturahim, dan selama ia tidak meminta dengan isti'jal atau tergesa-gesa. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa itu isti'jal? Beliau menjawab, jika seseorang itu berkata, aku sudah berdoa memohon kepada Allah, tetapi dia belum mengabulkan doaku, lalu ia merasa putus asa dan akhirnya meninggalkan doanya tersebut.
Ini yang ketiga. Menarik sekali membahas masalah lemahnya manusia akhir zaman ini dalam berdoa. Gampang putus asa, Bu ya. Gampang sekali menyerah dalam doa. Gampang sekali. Dia punya banyak masalah, berdoa kepada Allah. Perasaannya yang salah, dia merasa Allah Ta'ala tidak mendengarkan doa darinya. Dia berputus asa dan dia tidak mau berdoa lagi. Bahkan Allah Ta'ala itu dalam sebuah hadis itu sangat senang dengan rintihan doa dari hamba-hambanya. Coba Anda buka surah Maryam. Surah Maryam, surah yang ke-35 ya, Bu. Betul. Berapa? 19. Alhamdulillah ada yang hafal itu. Surah Maryam surah yang ke, Bu kok nggak sepakat, Bu ya? Ada yang ngomong 25 nggak ini? Surah Maryam surah yang ke-25 Ustaz, bukan 19. Ada nggak yang gitu? Sepakat ya 19 ya? Coba dong dicek. Jangan-jangan yang ke-21 itu. Kalau gitu yang 21 surat apa? Halo? Halo? Al-Anbiya. Taib. 19 surah Maryam, 21 surah Al-Anbiya, ke-20 surat apa? Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Maryam surat ke-19, yang ke-18 surat apa? Nah, ini baru ibu-ibu majelis taklim namanya. Ya. Kalau surah Asy-Syu'ara surat keberapa? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya PR untuk menghafalkan urut-urutan surat. Cuma 114 saja kok. Cuma 114 surat saja. Baik. Ya. Coba kita belajar dari surah Maryam ini. Ada salah satu ayat di situ yang sungguh menyentuh hati kita ini. Ya, menyentuh banget. Saya bacakan untuk ibu-ibu. Ini termasuk obatnya hati dari keputusasaan. Dari ini seorang muslim, seorang mukmin, mukminah bisa bercermin. Seperti ini hamba Allah Ta'ala yang bernama Zakaria itu dalam berdoa. Diabadikan oleh Allah Jalla Jalaluh sampai yaumul qiyamah. Ini ayat dibaca miliaran manusia supaya menjadi pelajaran. Begitulah semestinya hamba itu berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن bidu'aika rabbi syaqiyya. Gini Bu, dia momennya ayat keempat dari surah Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Anda perhatikan baik-baik. Allah ini berfirman untuk mengabadikan ucapan nabinya Zakaria alaihi salam. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum
bidu'aika rabbi syaqiyya. Mohon dibantu untuk membaca terjemahnya. Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabbku." Nabi Zakaria itu di ayat-ayat selanjutnya menyebutkan fahabli min ladunka waliyya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu keturunan. Nabi Zakaria ini salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala yang sampai usia uzur, usia tua, bahkan istrinya monopos, bahkan disebutkan sebagai istri yang mandul, sudah tidak sanggup lagi memiliki anak. Namun Nabi Zakaria tidak pernah kecewa, apalagi putus asa dari berdoa kepada Allah. Lihatlah kalimat Zakaria. Qal, Allah Ta'ala memberikan pelajaran penting kepada kita ibu-ibu. Jadi kalau kajian itu tidak menggunakan hati ya, dalam satu momen, hanya mengandalkan akal saja dalam mengikuti kajian, maka kering gitu. Kalau Anda coba untuk meraba kajian ilmu yang disampaikan dengan hati, ya, wabil khusus dari ayat-ayat Allah yang disampaikan, Anda bisa nalar, bisa bayangin nggak bagaimana posisi Nabi Zakaria ketika mengatakan Rabb, inni wahanal azmu minni, sesungguhnya tulang-tulang belulangku ini sudah melemah ya Allah. Tulang yang kuat dimiliki oleh para pemuda, orang-orang yang masih muda, yang gagah, yang kuat, jalannya tegak lurus karena tulangnya kuat. Tapi kalau sudah wahanal azm, tulangnya sudah mulai lemah, washta'ala ra'su syaibah, dilengkapi dengan pertanda tuanya umur dari seseorang ketika rambutnya beruban. Ya Allah, artinya Engkau Maha Tahu ya Allah, bahwa tulangku ini sudah lemah. Sudah lemah. Tidak seperti dulu Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah Ta'ala, sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariat di zamannya, beribadah kepada Allah Ta'ala yang masih muda, beliau begitu kuatnya. Begitu masa tuanya, dia melaporkan dirinya kepada Allah, ya Allah, aku sudah beruban, ya Allah, tulangku sudah tua, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyah, namun ya Allah, sekali-kali aku tidak pernah merasa bosan, tidak pernah menyerah, apalagi berputus asa dalam berdoa kepadamu. Baik, gak ada di antara kita yang doanya ditahan oleh Allah sebagaimana Allah menahan doa hambanya Zakaria, padahal beliau nabi. Beliau nabi yang semestinya setiap kali ucapannya didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Ta'ala menyenangi doa Nabi Zakaria, mencintai suara Nabi Zakaria ketika berdoa. Dan Allah Ta'ala menguji seberapa kuat Zakaria alaihissalam ini, seberapa kuat bertahan dia dari berdoa kepada Allah dan lulus, sehingga ketika kondisinya tua, melemah, beruban rambutnya, Allah memberikan keturunan yang bernama Yahya dan dijadikan keturunan yang saleh menjadi seorang nabi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa Nabi Zakaria itu lama doanya, berpuluh-puluh tahun
Padahal beliau nabi. Kitanya ini bukan nabi. Bukan calon ahli surga. Semoga kita menjadi calon ahli surga. Gak tentu nanti kita ini mau, ujung-ujungnya kita ini masuk mana, gak ada yang bisa menjamin. Hanya berharap rahmat Allah, agar Allah Ta'ala memasukkan kita ke surganya, menjauhkan dari nerakanya. Dari sini kita malu kalau berdoa kemudian berputus asa. Kita malu kalau kita baca surah Maryam, bagaimana Nabi Allah Zakaria begitu kuatnya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sebab ditolaknya doa sekarang sudah nomor 4. Berdoa yang isinya mengandung perbuatan dosa atau memutuskan silaturahim. Ya, cuma ini dikhususin ya. Yang ketiga tadi khususnya itu putus asa. Atau isti'jal, tergesa-gesa dari doa. Yang sekarang yang keempat khusus, walaupun dalilnya dari satu hadis yang sama, berdoa yang isinya mengandung perbuatan dosa atau memutuskan silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin au qati'ati rahim. Senantiasa doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan silaturahim. Berdoa untuk suatu urusan yang dosa. Pada intinya kalau doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Allah Ta'ala menyayangi hamba itu. Ada suatu sebab sebenarnya melalui hadis ini seseorang yang mengerjakan doa untuk sesuatu yang haram, perbuatan dosa, namun justru dia lancar dikabulkan ya, seolah-olah dikabulkan, berarti dia terkena istidraj. Ya, contoh, Anda pernah menyaksikan biasanya ada audisi itu ya. Audisi sepakat keharamannya, audisi sebut saja untuk mengumbar syahwat. Ya. Audisi menyanyi dengan pakaian yang minim dari kalangan wanita itu. Kemudian dia berdoa, ya Allah, mudahkan saya untuk melaju ke final. Subhanallah, dia masuk final. Dia berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh lagi. Kalau berdoa pakai roko, subhanallah. Dia gelar sajadah itu. Selesai doanya, dibuka rokonya, dibuang sajadahnya, tampil dia dengan pakaian minimnya. Dan dikabulkan itu sampai final, bahkan menjadi juaranya. Orang seperti ini bukan sukses, ibu-ibu. Wah, doaku dikabulkan sama Allah. Padahal Allah melalui nabinya tidak mengabulkan doa kalau itu doanya perbuatan-perbuatan dosa. Kalau sampai dikabulkan sama Allah itu pengecualian. Dalam hadis lain disebutkan itu namanya istidraj. Seseorang mendapatkan kesuksesan dengan bermaksiat kepada Allah, fa'lam annahu huwa istidraj. Ketahuilah bahwa dia adalah istidraj. Diluluh sama Allah Ta'ala, dibiarkan bergelimang dosa, mati. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Atau banyak di antara perampok itu, kalau mau merampok korbannya itu berdoa dulu kepada Allah itu. Bisa jadi sholat istikharah, subhanallah. Ini berlaku ibu-ibu. Kita dapat informasi dari orang-orang yang bisa didengar ucapannya ya. Daerah-daerah merah, daerah rawan perampokan itu. Ya. Itu bahkan datang kepada yang dianggap orang-orang pinter itu. Minta izin, minta restu.
Ya, saya mau merampok fulan, doakan sukses, doakan berhasil. Nanti kita bagi hasil. Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk dipanjatkan kepada Allah. Allah Maha baik. Tidak boleh minta kepada Allah untuk keburukan, enggak boleh. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan silaturahim. Berdoa agar terputus silaturahimnya dengan saudara-saudaranya, ulul arham. Wabil khusus kepada orang tuanya, pamannya, keponakannya, bibinya, masih kerabat. Doanya agar diputuskan silaturahim, enggak boleh. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa yang buruk seperti ini. Ibu bin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang menyebabkan doa itu tertolak, gemar melakukan maksiat dan perbuatan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sebuah hadis yang sering kita dengar, iza matal insan atau iza mata ibnal adam in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara saja: sedekah jariyah dia, ilmu dia ketika hidup yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh mendoakannya. Maka tentunya kesolehan seorang itu mempengaruhi terkabulnya doa, sebagaimana kemaksiatannya akan menghalangi doanya. Sehingga Nabi menggunakan kalimat awaladun soleh. Tidak semua anak berhasil mendoakan orang tuanya yang telah wafat. Hanya anak soleh yang doanya mengalir, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kedua orang tuanya. Maka kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Solehkan diri Anda. Kalau Anda ingin menjadi anak yang bermanfaat untuk kedua orang tua Anda yang telah wafat. Kemudian jadikan anak-anak kita, keturunan kita, anak-anak yang saleh dan salihah, agar kelak bermanfaat untuk kita dengan doa-doa mereka. Waladun salihun yad'ulah. Terkabulnya doa dari Allah itu mengikuti selaras dengan kesolehan seorang hamba itu. Dari sini bisa diambil kesimpulan, ketidaksolehan atau kemaksiatan itu menghalangi terkabulnya doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mencegah kemungkaran. Mencegah perbuatan yang mungkar. Kalau tidak kalian lakukan itu, maka pasti Allah akan menurunkan hukuman atau siksa kepada kalian hingga kalian berdoa kepadanya tetapi tidak akan pernah dikabulkan. Penyebab meratanya doa-doa dari umat Rasulullah tidak dikabulkan karena sudah pudarnya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar sudah tidak dijalankan lagi. Contoh sederhana, kita bertetangga pastinya karena kita dalam makhluk sosial, dan kita hidup di kota Bangil ini, tidak hidup di pertengahan hutan Kalimantan yang tidak punya tetangga sejarak radius 3-5 km, bukan seperti itu. Bahkan tetangga kita mungkin dekat-dekat, kerap-kerap sekali gitu ya. Mungkin di antara kita sudah memiliki ilmu, misalnya memahami ilmu. Di antara tetangga kita melakukan kemungkaran, misalnya kemungkaran yang terselubung, padahal ini kemungkaran tapi seolah-olah sesuatu yang tidak mungkar, sesuatu yang lumrah.
Karena sudah sering terbiasanya. Misalnya, ibu-ibu ini ya bil khusus. Ada satu mungkin tetangga dari ibu yang sering keluar rumah tidak menutup aurat misalnya. Ya. Bukan sekadar tidak menutup aurat, minta maaf. Baju you can see tidurnya dipakai keluar gitu. Ya, entah dengan mepe kasur, mepe bantal guling misalnya. Dan ibu tahu. Itu mungkar apa enggak ya? Mungkar lah. Itu melanggar perintah Allah apa enggak itu? Melanggar. Kemudian apa usaha Anda? Anda bicara baik-baik. Anda kasih hadiah. Yang penting Anda ada niat untuk memperbaiki. 1 kali, 2 kali Anda kasih makanan yang enak. Terus sampai dia dekat dengan Anda. Kalau sudah dekat dengan Anda, omongan Anda akan didengar. Ini juga bagaimana Anda cantiknya Anda berdakwah ya, supaya diterima. Ya. Fabima rahmatin minallah lintalahu. Wahai Muhammad, sebab rahmat dari Allah Ta'ala lah engkau bisa lunak kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Sekiranya kamu dulu itu keras, jahat, bengis, kaku dalam berdakwah, orang semua lari daripadamu. Bahkan menghadapi Fir'aun saja, Nabi Musa diperintahkan sama Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergi kepada Fir'aun itu, ucapkan kalimat yang lembut, layyin, yang suaranya tenang, datar. Wahai Fir'aun, pemimpin negeri Mesir, bukan menggebu-gebu. Bisa jadi dengan suaramu yang layyin itu engkau bisa melunakkan perangnya Fir'aun. Menjadi takut kepada Allah. Sama seperti itu ibu-ibu. Melihat tetangga kita kanan kiri masih belum sebut saja melakukan kemungkaran, karena kita takut dengan hadis Nabi ini loh. Berapa banyak kaum muslimin berdoa tidak dikabulkan sama Allah. Karena kaum musliminnya tidak amar ma'ruf nahi munkar. Tidak amar ma'ruf nahi munkar, enggak ada. Bukankah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah salah satu sebab Allah memuliakan generasi sebuah bangsa, peradaban manusia. Sebagaimana firman-Nya, kuntum khaira umma ukhrijat linnas. Wahai Muhammad, Rasulullah dan para sahabat ini sebaik-baik generasi sepanjang sejarah manusia. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'rufnya, nahi munkarnya bukan supaya Anda dianggap sebagai ustazah, bukan. Amar ma'ruf Anda, nahi munkar Anda biar terkenal di sosmed, bukan. Supaya Anda dipuji sebagai alamah, alimah, wanita yang alim, yang menguasai banyak dalil, bukan. Tu'minuna billah wa tu'minuna billah. Generasi Rasulullah generasi terbaik karena 3 hal ini. Amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkarnya sampai urusan jual beli nyawa, Bu. Sahabat Nabi dan para sahabat, nahi munkarnya urusan terpisahnya kepala dari badan. Yuqatiluna fi sabilillah. Berperang melawan orang-orang kafir yang menghalangi dakwah Nabi dan Rasulnya. Tingkat tinggi nahi munkarnya itu tingkat tinggi. Kalau kita kan nggak sampai seperti itu, jauh sekali, hanya sekedar bondolisan. Semua dibungkus dengan beriman, sebab iman. Kan ini perintah Allah. Amar ma'ruf nahi munkar itu perintahnya Allah. Kalau nggak saya laksanakan, saya berdosa di hadapan Allah Ta'ala. Saya pribadi sebenarnya mungkin banyak kesalahan di hadapan Allah Ta'ala karena lemahnya dakwah. Masih banyak di sekitar kita yang belum tersentuh dengan dakwah. Kadang-kadang seorang hanya bisa menghujat, gue kayak sok kudungan, iku sik bahlul le mulai biyen, sing lanang ya opo maksude, gitu. Ya. Wis rambuté elek, irunge pesek. Gak kudungan ngene. Yang ada menghujat, ya, menghibah. Ayatan billah. Tapi orang muslim ada begitu, insyaallah majelis ta'lim nurul ilmi ini insyaallah enggak begitu. Enggak ada di sini. Insyaallah. Jadi ibu-ibu,
Kemudian Anda datangi, Anda gunakan strategi dakwah yang baik, Anda omongin yang baik, ya. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW di ayat yang sudah disebutkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Idfa' billati hiya ahsan. Jadi menolak suatu keburukan itu dengan cara yang terbaik, ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Yang awalnya itu bermusuhan dengan Anda karena Anda menolaknya dengan cara yang baik. Dia bakhil kepada Anda loman sama dia. Dia menghibah Anda, mencaci maki Anda mendoakan kebaikan untuk dia. Batu aja bisa hancur, Bu, kena air tetes terus menerus. Apalagi hati manusia ini dengan kebaikan seseorang yang tentunya berharap rahmat Allah Ta'ala, Allah yang akan melunakkan hati dia itu. Sasaran dakwah Anda menjadi sahabat yang setia sebelumnya bermusuhan. Coba Anda kasih tahu. Ya, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tetangga dekat 1-2 rumah dari rumah kita, misalnya bahkan 1 rumah dari rumah kita belum bisa menutup aurat dengan baik. Ya. Jangan Anda dengan cara-cara yang kasar. Woi, neraka woi. Nanti Anda akan dilemparkan ke neraka jahanam. Ya. Bukan dengan cara seperti itu. Ya, cara yang cantik sebagaimana Nabi SAW mengajarkan. Ya. Yang terbaik dengan cara manusia yang terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sederhana, Bu, ya, sederhana sekali. Namun di depan mata kita ini, terkadang kita ini tidak mampu nahi mungkar. Ya, kita semua sepakat kayaknya sekarang ini masih adhaful iman. Iman kita masih lemah sekali. Karena Nabi mengatakan fal ra'amin kumunkaron fal yughayyir biyadih. Ma'ruf ini hadis. Wah, sudah sering dengar Ustaz. Kenal banget tuh hadis. Fal ra'amin kumunkaron. Kalau siapa di antara kalian melihat kemungkaran, kata Nabi, fal yughayyir biyadih. Cegah dengan tangan, dihentikan. Tangan di sini yang paling mencocoki hadis ini adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan. Ya, memiliki kekuasaan dari tingkat tertinggi sebuah negara sampai tingkat terendah sebagai kepala rumah tangga. Wallahi, demi Allah, saya merasa heran dengan rumah tangga muslim muslimah yang lelakinya setiap hari ke masjid, perempuannya ke masjid taklim, istrinya tidak pernah bolos majelis taklim, bahkan rutin, bahkan panitia pengurusnya. Namun di dalam rumahnya ada ART, asisten rumah tangga, atau yang membantu rumah tangganya dari kalangan wanita, tidak berjilbab. Dan dia tenang-tenang saja itu. Ayolah ilmu wa amal. Mana ilmu dan amal Anda? Saya menyaksikan berkali-kali itu. 5 waktu ke masjid ini rejal. Bahkan sering ngasih nasihat teman-temannya kata. Begitu ada ke rumahnya, yang nyuguhin teh kepada kita ini, pembantu dia, ure-urean rambutnya, pakaian mini, kaos. Saya bilang, ojo ado-ado dakwah, jero omamu iki lho dandanono dhisik. Kalau Anda belum bisa menegakkan hukum Allah Ta'ala di luar rumah Anda, tegakkan hukum Allah dari dalam rumah Anda. Yang memiliki pembantu, Anda akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah kalau Anda biarkan mereka melanggar perintah Allah. Sementara mereka dalam kekuasaan Anda. Ustaz gak nurut. Ini gaji Anda bulan ini dan bulan depan. Berbuat baik. Mulai bulan depan Anda sudah selesai tugas. Pecat. Kholas. Daripada Anda menanggung dosa. Wah, angel Ustaz golek sing kok inilah talbisul iblis. Anda senantiasa membantah dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai kapan Anda mengatakan seperti ini? Sejalan dengan alasan Anda, sejalan itu pula dosa mengalir itu. Ya. Ibu benar rahmat Allah Subhanahu wa taala, bil khusus tugas ibu-ibu itu. Ya. Kalau Anda mau syar'ikan juga dalam rumah, termasuk para pembantu. Ajib ibu-ibu. Ada ini teman saya ini kaya miliarder. Ya, mungkin uangnya sudah nutuk triliun itu. Ya, pengusaha besar luar kota sana. Subhanallah, kita ini habis Jumatan, habis sholat Jumat,
Kita diundang majelis di rumahnya makan siang. Jamaah yang datang berjenggot, nyunah. Ayo kita ramah tamah, masya Allah, kada wa kada. Ini dalil gini-gini. Tidak lama ini tuan rumah masuk. Ya. Kembali kepada kita, duduk, lanjut pembahasan. Gak selang lama datang pembantunya. Ya salah. Kaosnya pink, rambutnya terurai. Allah karim. Ya terus ya apa caranya ngini rumah tangga ini? Hah? Dan dia pengurus masjid, subhanallah. Termasuk ketua takmirnya. Qu anfusakum wa ahlikum narob, berasal dari rumah tangga kita dulu. Jangan salah paham ya. Nabi itu menasihatkan ya, awas dengan ART itu. Wa ma malakat aimanukum. Kita tidak sadar bahwa ART kita pun bisa menyeret kita ke neraka itu. Kalau kita tidak tegas, kita akhlak sama mereka, makan seperti makanan kita, naam. Tapi mereka punya hak yang sama dalam menerima dakwah. Anda kalau seneng ngaji, ya apa caranya ART seneng ngaji? Kon baik ngaji sakmene nduk, tak kei duit tambahan nduk. Biar semangat dia. Awal untuk meningkatkan agar dia mau. Lama-lama nanti latih keikhlasannya karena Allah. Dah. Orang awam kadang-kadang seperti anak kecil harus mendapatkan hadiah dulu. Gak bisa Anda samakan dengan iman Anda yang sudah tinggi, sudah mengharap hadiah hanya dari Allah. Naam. Tapi yang lain belum tentu bisa. Pancing dulu, sebagaimana anak kecil. Ayo nak ikut sholat, nanti Abi belikan hadiah mobil. Ini ada sholat gerhana nanti. Ya. Mobil-mobilan. Karena bapaknya gak punya mobil. Misalnya begitu. Dari fahamu ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu. Sehingga kata Nabi lanjutan hadis tadi, siapa melihat kemungkaran di depan mata itu, cegah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu mencegah dengan tangan, Anda bukan pimpinan, Anda bukan pemerintah. Allah, kita pusing sekali kalau lewat alun-alun, lewat teman-teman keramaian ya Bu ya. Anak muda-mudi begitu bebasnya ya. Tanpa batas. Ya, pergaulan bebas itu. Ngeri kadang-kadang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang melarang. Mungkin anak-anak itu kalau melawan, misalnya kita terpaksa menggunakan cara-cara agak-agak terkesan keras misalnya, nanti ujung-ujungnya ada pelaporan, kita yang disalahin. Karena apa? Pemerintahnya belum bisa mendukung dengan baik. Dibikin pos Satpol PP tapi kosong setiap hari. Dibikin pos apa? Justru bikin nongkrongnya anak-anak itu. Apa fungsinya Anda mengeluarkan anggaran dana begitu banyaknya, bangun pos ini pos itu, awal saja 1 hari 2 hari 3 hari dijaga, berikutnya nggak ada. Apa fungsinya buang-buang uang untuk itu? Tidak ada penjagaan, dibiarin aja anak muda-mudi berbuat maksiat. Mau berkah dari mana ini? Bayangin ibu-ibu ini, subhanallah, kalau turun jalan yang membawa bingkisan, ibu-ibu Nurul Ilmi ini, Allahu Akbar, turun misalnya ke alun-alun, bawa jilbab syar'i, yang nggak syar'i kasih jilbab, dikasihkan hadiah, tolong dipakai ya karena ini keselamatan Anda di hadapan Allah. Dengan bahasa yang Anda lebih tahu lah daripada saya tentang bahasa-bahasa wanita gimana yang halus, yang lembut. 1 orang 2 orang mendapatkan dakwah Anda, Allah karim, itu mengalir kepada terus sampai hari kiamat itu. Bayangin, nahi mungkar, Anda turun ke jalan, ke rumah sapa ibu-ibu, tetangga-tetangga yang belum mendapatkan sentuhan dakwah, Anda berikan hadiah. Dan jangan menyerah terhadap ini. Ada rezeki, beliin lagi. Karena banyak orang itu omdo doang. Yang omdo kadang-kadang minim hasilnya. Tapi kalau memberi, Allah karim. Ada dai itu ya. Mungkin ibu pada tahu. Anak gak nyebutin nama aja. Ikut kajiannya pesertanya dari luar negeri, Malaysia. Dari Malaysia ya. Tiketnya kita ganti ya. Tolong panitia tiketnya diganti. Allah karim. Ada yang datang dari tempat kejauhan, dia tidak mampu. Dia datang ke kajian, terpaksa izin tidak bekerja, diganti gajinya itu. Bukan 1 hari, 1 bulan diganti sama ustadznya ini. Karena Anda rela mendatangi kajian ilmu ad-din asy-syar'i, Anda izin karena luar kota, dia jauh-jauh sampai 2-3 hari dia izin ke kantornya, 1 bulan saya ganti untuk Anda itu. Dan dakwahnya berkah itu. Dakwahnya berkah. Ustadz ini sekali menggalang dana, puluhan miliar didapat. Palestina berduka, menggalang dana, 30 miliar terkumpul dalam waktu 6 hari.
Bu, 30M 6 dino terkumpul. Anda tahulah siapa ustadznya itu. Halal, berkah, ridho dari para kaum muslimin. Namun ada aja orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu mencoba untuk mengacaukan suasana. Wah, itu jangan-jangan masuk kantong sendiri. Ini begitu, ini begitu. Biasalah, masih banyak orang seperti itu. Jalan terus, kafilah tetap berlalu walaupun anjing itu menggonggong. Ibu-ibu dan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Inilah, lihatlah itu. Dakwah itu enggak boleh omdo. Ya, ada sesuatu yang diberikan. Itu ya. Fa in lam yastati fa bi qalbi fadzalika aful iman. Enggak mampu mencegah dengan tangan, enggak punya kekuasaan, enggak punya power. Enggak mampu ngasih tahu dengan lisan, mungkin minim dalil, kalau ngomong mungkin sering kesandung. Ya mungkin ndak pinter ngomong. Ya apa ya, tingandane gak iso ngomong misalnya. Mencegah kemungkarannya dengan hati. Paling ndak astagfirullah, jauhkan saya dan keluarga saya dari perbuatan itu ya Allah. Kemudian dia mendoakan mudah-mudahan dapat hidayah dari hatinya. Ya. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Maka inilah yang paling lemah dari namanya iman itu. Ya. Bukankah kita di posisi ini? Gitu. Ayo kita bangkit agar mendapatkan posisi yang terbaik, bisa mencegah kemungkaran dengan tangan gitu. Minimal dari mana, Bu? Rumah tangga. Ayo yang punya ART, ayo cek ya. Jangan sampai ART Anda menyeret Anda ke neraka Allah taala. Jangan sampai ART asisten rumah tangga kita menyeret kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Ya, lebih baik bareng-bareng ke surga aja. Ya, cek, jangan sampai pakaiannya melanggar syariat. Itu aturannya Allah, ada ayatnya, banyak hadisnya. Ya. Begitu. Apalagi kepada anak-anak, anak kandung, anak keturunan, cucu kita, apalagi di kalangan wanita itu ya. Perbaiki pakaiannya, syar'ikan sejak semenjak kecil. Ibu-ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa. Yang ketujuh, tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa. Maksudnya begini, hadisnya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'utumullaha fa'azimu fid du'a wa la yakulanna ahadukum in syi'ta fa'atini wa fa innallaha la mustakrihalah." Apabila seseorang, kata Rasulullah SAW, dari kalian berdoa dan memohon kepada Allah, janganlah ia mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah dosaku jika Engkau kehendaki. Sayangilah aku jika Engkau kehendaki, dan berilah rezeki jika Engkau kehendaki." Akan tetapi ia harus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sesungguhnya Allah berbuat menurut apa yang ia kehendaki, dan tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, Bu, ya. Ya Allah, berilah aku rezeki kalau Engkau kehendaki. Ya. Bekak ya gak apa-apa ya Allah, ya gak dikei. Ya. Tidak boleh begitu. Ini apa? Istilahnya bahasa kita apa, Bu? Orang-orang seperti ini arogan, ya, kemudian egonya tinggi. Sama Allah kok ego? Sama pemilik alam semesta, pemilik segala sesuatu, pemilik jiwanya kok ego? Ya Allah, kalau Engkau mau ya kasih, kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya Allah. Ya jangan. Gak butuh, ini gak butuh sama Allah, gak sungguh-sungguh ini. Gak boleh doa seperti ini. Sehingga Nabi mengatakan, "In syi'ta fa'atini." In syi'ta fa'atini. Tidak boleh begitu. Jaluk langsung, ya Allah saya minta. Bahkan kalau minta surga, minta yang terbaik. Kata Rasul begitu. Apabila kalian meminta surga, mintalah surga Firdaus. Nabi ngajarin kalau minta jangan nanggung yang terbaik. Ya. Faham, Bu, ya? Kemudian Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita sampaikan tentang sebab ditolaknya doa. Kemudian masih ada lagi sebab dikabulkannya doa. Ya. Yang pertama,
diawali dengan tahmid dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, gunakan pengantar doa yang sahihah. Saya cukupkan 2 poin ini aja ibu-ibu ya. Karena banyak juga tentang waktu-waktu yang mustajabah ya. Sepertiga malam ketika turunnya hujan dan seterusnya di salah satu di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi, doa orang tua untuk anaknya, macam-macam ya. Cuma dalam hal ini saya mau fokus tentang kalimat dari pengantar doa itu. Ini penting sekali. Kalau ibu-ibu sudah hafal, alhamdulillah. Kalau belum, simpan ini dengan baik. Saya bacakan dalilnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad da'a Allah bi ismil azim. Laqad da'allaha bi ismihil a'zam fi riwayah alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Hadis ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Kata Anas bin Malik, suatu ketika kita ini sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Dan ada seseorang yang salat, kemudian dia berdoa seperti ini. Allahumma inni as'aluk, ya Allah, sesungguhnya diriku benar-benar meminta kepadamu ya. Bukan insyita kayak tadi ya. Kalau kau berkehendak ya Allah, aku meminta kepadamu. Tidak begitu. Inni as'aluk, ya Allah, sesungguhnya hamba benar-benar meminta kepadamu bi anna lakal hamd, karena engkau lah zat yang maha terpuji. La ilaha illa anta, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya engkau. Wahdak, yang maha ahad. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Al-Mannan, dia menyebutkan salah satu sifat Allah, nama Allah. Al-Mannan. Al-Mannan itu zat yang memberi pemberian kebaikan tanpa terputus. Hanya Allah yang sanggup memberikan kebaikan tanpa terputus, karena dialah sang pencipta. Al-Mannan, ya badi'as samawati wal ard, wahai pencipta yang mengadakan langit-langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nabi tertarik dengan ucapan sahabat satu ini. Laqad da'allaha bi ismihil azim, laqad da'allaha bi ismihil azam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi ata. Sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang maha agung, yang ketika Allah diminta dengan nama itu pasti dia akan dikasih. Apabila seorang hamba berdoa dengan nama itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengantar doa. Setelah Anda mengucapkan tahmid, bersolat kepada Nabi, gunakan doa ini. Anda tunggu saja hasilnya itu. Allahumma inni as'aluka bi annaka lakal hamd, bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan. Ada yang hafal antara ibu-ibu? Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal saya kasih hadiah, saya berjanji. Walaupun saya belum membawa hadiah yang sekarang ini. Al-Quran terjemah yang besar itu, yang bagus. Yang hafal, mesti ada yang hafal angkat tangan ya. Di pengantar doa ini, saya janji akan ngasih hadiah Al-Quran yang besar itu. Anybody home? Ibu-ibu belum tak? Sayang ini, terlalu sayang untuk ditinggalkan. Saya tulis atau saya imla sekarang, saya dikte. Allahumma, ikuti. Jangan ditulis, ibu mengikuti. Nanti redaksinya saya kirim ke ibu-ibu pengurus majelis taklimnya, biar nanti di share. Ini kan semua kan sudah anggota grup ini.
ke grup majelis saya nanti biar bisa dipelajari. Cuma dari sini kita bisa belajar bersama itu enak, bisa ada semangat spiritual B itu. Insya Allah hasilnya insya Allah lebih baik daripada ngapal lo ijen gitu. Ijen kok bojo liwat, kok kayak blonjo, hawas, burung. Ijen kok anak yuk goreng no tempe, burung maneh. Nah, itu ibu rumah tangga memang mumpung Anda di sini ayo kita bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka. Ulangi. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka. Sekali lagi. Dua kali. Terakhir. Sepakat hafal ya. Allahumma inni as'aluka. Baik. Bi anna lakal hamdu. Sekali lagi. Bi anna lakal hamdu. Baik, saya rangkai ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Coba. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Masya Allah. Saya ulangi 3 kali, ibu diem aja, Anda dengerin. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. Baik. Coba ulangi sekali lagi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu. La ilaha illa anta. Coba sekali lagi. Familiar ya. La ilaha illa anta ini familiar ya. Berarti sekarang dari awal sampai la ilaha illa anta. Allahumma. Allahumma inni as'aluka bi anna hamdu. La ilaha illa anta. Masya Allah. Ini kompak ini hafal semua ya. Bareng-bareng. Ijen-ijen wallahu a'lam. Saya ulangi Bu ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Ini kalimat ini kalau Ibu masukkan di sini, masukkan hati, Anda faham ya. Di dalam sekali. Makanya Nabi itu takjub ini pasti dikabulkan doa. Nabi mengatakan orang ini pasti dikabulkan doanya sama Allah. Ya. Saya ulangi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Ya, sudah paham semuanya Bu ya? Hafal ya. Al-Mannan. Ya, itu ya, Al-Mannan. Al-Mannan ini salah satu nama Allah, sifat Allah ya, yang pemberiannya tanpa terputus. Al-Mannan. Al-Mannan itu begini. Al-Mannan. Al-Mannan. Ini sukun ya, Al-Mannan. Al-Mannan. Lagi. Sekali lagi. Dari awal. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-Mannan. Baik. Badi'us samawati wal ardi. Badi'us samawati wal ardi. Sekali lagi. Coba ya. Al-Mannan badi'us samawati wal ardi. Ayo. Sekali lagi. Terakhir. Masya Allah, nyoba dari awal. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-Mannan badi'us samawati wal ardi. Nah, ini penutupnya familiar ya.
Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Semua hafal ini. Ayo. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Lagi Bu. Ya Dzal Ya Hayyu Ya Qayyum. Terakhir. Masya Allah, sudah hafal Anda ini. Coba satu paket ya, pengantar doa ini. Coba, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Anda masukkan doa Anda. Jadi setelah tahmid, sholawat, pengantar doa tadi, Anda masukkan doa Anda. Anda mau diampuni, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, mustajabah. Anda mau minta apa sama Allah Ta'ala, urusan-urusan terpenting dari kehidupan kita, selamatnya kita dunia akhirat, ya, dijauhkannya kita dari segala bentuk wabak, balak dan sebagainya. Gunakan pengantar ini, kemudian tutup pula dengan kalimat tahmid dan sholawat. Sebenarnya ada satu lagi, nanti anak kirim ya. Kalau mau dihafalin sekarang, ya mungkin ada yang sudah ini daya ingatnya tidak seperti dulu mungkin ya, nggak perlu dipaksa. Ini cukup satu berhasil luar biasa sudah. Ya, ada yang mau istilahnya unjuk gigi ya. Ada yang bisa bukan bareng-bareng satu aja yuk. Buktikan bahwa Anda sudah hafal, nggak gerudukan katanya orang Bangil. Enggak bareng-bareng satu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ada? Coba Ibu Laila. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi. Masya Allah, Ibu Laila bisa. Yang lainnya, saya perlu dua aja pembuktian bahwa kita ini alhamdulillah berhasil pada siang ini. Satu aja terakhir, yang hafal lah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta, gitu ya. Al-Mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Kalau di redaksi yang lain ada kalimat setelah la ilaha illa anta itu wahdaka la syarikalah, itu ada. Enggak apa-apa sama aja ini. Ini dari riwayat yang lain dari Abu Dawud. Baik. Sudah Bu ya, disimpan ini ya. Dihafal yang kalau mau doa itu dibaca. Ini penting sekali. Lihatlah ekspresi Nabi, lihatnya. Kata Nabi apa? Laqad da'allaha bi ismihil azim. Sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang maha agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bi a'ta. Apabila Allah Ta'ala disebut dengan nama yang azim itu, termasuk Dzul Jalali wal Ikram, Hayyu Qayyum, dan juga Al-Mannan, nama Allah Ta'ala yang agung. Badi'us samawat, ini Asmaul Husna diborong semua ini dalam pengantar doa ini. Barakallahu fiikum. Jadi begini ya, yang bisa saya sampaikan untuk gimana? Nanti saya kirim. Iya. Tadi coba saya baca artinya ya. Allahumma inni as'aluk. Ya Allah, sesungguhnya diriku meminta kepadamu. Sudah tadi Bu ya. Sudah saya bicarakan ya artinya ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Karena sesungguhnya ya Allah, Engkaulah Zat yang maha terpuji. Bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi. Makna dari la ilaha itu tidak ada yang diibadahi dengan benar. La ma'buda bihaqqin illallah. Illa anta. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Engkau. Karena banyak ibadah Bu.
Ibadah itu banyak tapi nggak benar semuanya. Lihat ibadah orang kafir itu. Dari agama-agama lain beribadah kepada Tuhannya masing-masing, tapi itu semua salah kata Allah. Salah itu. Yang benar hanya beribadah kepada Allah. Ya. La ilaha illa anta. Tidak ada yang diibadahi dan benar kecuali Engkau ya Allah. Ya. Al-Mannan. Engkau lah zat yang pemberianmu tanpa terputus, kenikmatannya dari Allah tanpa terputus, kebaikan dari Allah tanpa terputus. Badi'us samawati wal ard. Engkau lah yang mengadakan langit-langit dan bumi di awal kali penciptaannya. Allah menciptakan ya, khalaqa dan bada ini beda tipis walaupun sama. Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini untuk pertama kalinya, yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup lagi maha kekal, berdiri sendiri, tidak memerlukan makhluknya, bahkan makhluk hanya memerlukan Allah. Hayyun qayyum. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah artinya. Anda berdoa dengan itu, Anda renungi dengan baik, Anda khusyukkan diri Anda, Allah Karim, nikmat betul doa itu. Nikmat betul. Itu termasuk tadi apa? Dari hal-hal yang menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Anda buka surat Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, Ibu. Kita coba meneladani doa dari para nabi. Kumpulan dari doa para nabi. Ini enggak nyampe, ini sudah waktunya sudah habis. Yang coba kita sebentar kita masuk ke doa dari para nabi. Tulis Bu ya, doa Nabi Adam. Nyoba bagaimana para nabi itu berdoa, mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini menjadi teladan bagi kita bahwa mau dekat dengan Allah, dekatkan dirimu dengan doa. Para nabi Allah itu mendekatkan dirinya senantiasa dengan doa. Para nabi. Bahkan para malaikat pun berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang beriman. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna alladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qina adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannat. Malaikat itu mendoakan kita. Pemikul arsy-Nya ya Allah itu, para malaikat di sekitar langit-langit itu mendoakan orang-orang beriman. Mereka berdoa kepada Allah. Dan kita sekarang mengambil contoh dari bagaimana doa dari para nabi yang diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam kitabullah. Yang pertama, doanya Nabi Adam alaihissalam terdapat dalam surah Al-A'raf ayat ke-156. Al-A'raf ayat ke-156. Kita ma'ruf doa ini. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beda jauh antara Nabi Allah Adam dengan hamba Allah yang bernama Iblis. Ya. Nabi Allah Adam ketika berbuat kesalahan dia bertaubat kepada Allah. Fatalaqa Adam mir rabbi kalimat fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Diajari sama Allah kalimat-kalimat taubat sehingga dibaca oleh Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya kami, maksudnya Adam dan Hawa, telah mendolimi diri kami sendiri. Tanpa kau ampuni kami, tanpa kau beri rahmat kepada kami, pasti kami termasuk hambamu yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya siapa ini? Nabi Adam. Doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa. Surat apa itu? Terdapat dalam surah Toha ayat ke-25 sampai 35. Doa Nabi Musa banyak, termasuk dalam surah Qasas ayat ke-16. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Nabi itu kembali kepada Allah kalau punya salah. Kalau merasa zalim, kembali langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Doa Nabi Yunus alaihissalam. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Doa Nabi Nuh. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Surat apa itu, Bu? Juz 9. Surat Nuh. Ya. Surat Nuh kan ini, doanya Nabi Nuh. Ayat ke-29 insyaallah. Kemudian doa dari Nabi Syuaib terdapat dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat ke-89. Sudah? Doa dari Nabi Dawud alaihissalam, atau Nabi Dawud adalah abah atau ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam, tentang bagaimana beliau alaihissalam melawan Jalut ketika jihad, kita berperang ini. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doanya Nabi Daud alaihissalam, surah Al-Baqarah ayat ke-250. Doa Nabi Sulaiman, Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini terdapat dalam surah Shad ayat ke-35. Nabi Sulaiman meminta agar kerajaannya tidak ada yang bisa meniru sampai akhir zaman. Memang benar saja tidak ada kerajaan yang mampu meniru kerajaan Nabi Sulaiman. Kekuasaan seperti kekuasaan Nabi Sulaiman gak ada. Allah telah memberikan kesempurnaan kerajaan kepada Nabinya Sulaiman alaihissalam di muka bumi ini. Kemudian doa dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu banyaknya dalam Al-Quran, termasuk Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu terletak dalam surah Ibrahim ayat ke-40. Doa Nabi Ibrahim terletak dalam surat Ibrahim ayat ke-40. Kemudian Rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa bani an na'budal asnam. Juga Nabi Ibrahim dalam surah Nabi Ibrahim, surah Ibrahim ayat ke-35. Doa Nabi Ibrahim banyak termaktub dalam surah Ibrahim. Kemudian Rabbi habli hukma walhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Kemudian waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ini tidak perlu dibaca ini karena ini khusus doa Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Minta kepada Allah agar ayahnya tidak diazab karena ayahnya pembuat patung, Azar, ya, pembuat patung yang disembah dan menolak dakwanya Nabi Ibrahim dan mati dalam keadaan kafir. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ini doa yang menyentuh. Jangan kau hinakan diriku ya Allah di hari berbangkit. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana hari tidak lagi bermanfaat anak-anak dan harta, tidak bermanfaat. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bertauhid, hati yang akidahnya lurus, yang akhlaknya benar. Datang kepada Allah dengan hati yang bertauhid, ini orang yang selamat. Dan doa Nabi Ibrahim tentang ini adalah terdapat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-83 sampai 89. Kemudian ibu bin rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, doa Nabi Zakaria termasuk di dalam surah Maryam tadi ya. Bisa dibuka. Doa Nabi Ayub.
Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ini terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat ke-83. Nabi Ayub, Nabi diuji dengan sakit yang sangat, sehingga berdoa, anni massani ad-durru, ya Allah aku tertimpa musibah yang berat. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau ya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia minta kasih sayang Allah Ta'ala untuk disembuhkan penyakitnya. Nabi Allah Ayub alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Hud alaihissalam terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-169. 169. Doa Nabi Lut terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-30 ya. Doa Nabi Yusuf yang ma'ruf itu, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan tempatkan aku ya Allah beserta orang-orang yang saleh. Rabbi qad ataitani minal ilmi wa 'allimni min ta'wilil ahadits. Ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan dan memberikan kepada aku ilmu untuk mengartikan mimpi. Fatiras samawati wal ardi, engkau adalah pencipta langit-langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau adalah pelindungku ya Allah di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman walhiqni bis salihin, wafatkan aku sebagai seorang muslim yang menyerahkan diri kepadamu dan kumpulkan aku beserta orang-orang yang saleh. Ini doa Nabi Yusuf alaihissalam, tentunya dalam surah Yusuf ayat ke-86. Yang kemudian doa dari Nabi Ya'qub alaihissalam ketika kehilangan putranya Yusuf alaihissalam sehingga matanya pun menjadi buta. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku mengadukan derita dan kesedihanku hanya kepada Allah, bukan kepada sembarang orang. Di medsos kesedihannya dilaporin gini begini, justru banyak yang hasut nanti, banyak yang la haula wala quwwata. Jangan, Anda bersedih, Anda punya masalah yang berat, adukan kepada Allah. Sebagaimana kalimat Nabi Ya'qub ini, kehilangan anak Bu, berpuluh-puluh tahun. Anak yang subhanallah dari kecil sudah menandakan bahwa dia adalah anak yang hebat kelak. Dia bermimpi, menceritakan kepada abahnya dan dia bakal jadi nabi. Diuji sama Allah, kehilangan Yusuf mulai sejak kecil. Sehingga hilanglah penglihatannya dan dia hanya mengadukan perkaranya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, aku hanya mengadukan kesedihanku ini, duka laraku hanya kepada Allah. Itu doa dari Nabi Ya'qub alaihissalam terdapat dalam surah Yusuf juga. Ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa insyaallah bisa dibahas di pertemuan berikutnya. Karena doa Nabi Muhammad SAW yang sahih itu begitu banyaknya, namun sayang umatnya begitu banyak pula yang tidak menggunakan doa dari Nabi Muhammad SAW. Dia lebih condong dari doanya Kiai Fulan, Ustadz Fulan, Habib Fulan, ya, Bapak Fulan, Ibu Fulan, Fulana. Dia sedikit sekali menggunakan doa dari Rasulullah SAW. Padahal sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat kajian pada pagi hari ini Ibu-ibu. Dan apa? Sebentar. Ini maksudnya pelakunya apa? Anggota keluarganya misalnya. Ya, saya tangkap Bu ya. Ya, jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau seorang anak yang masih dalam asuhan orang tuanya, dan orang tua la syakka fi, tidak ada keraguan penghasilannya haram misalnya ya. Dan anak-anak ini bahkan dia sampai sudah balik. Ya, tentunya karena ketidaktahuan dari si anak ini, maka dia mendapatkan makanan yang haram dari orang tuanya, dia tidak terkena. Dia rufi al-qalam, termasuk sesuatu yang diangkat hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah mulai faham bahwa itu dilarang, maka dia harus hijrah. Dia tidak boleh lagi bersentuhan dengan hasil dari orang tuanya. Bisa difahami Bu ya?
Gimana? Iya. Semestinya. Ya. Ya. Iya, iya. Ya. Ya, yang pertama semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada keluarga Anda, orang tua Anda, dan mohon dibantu doanya ibu-ibu. Dan kemudian yang kedua itu teknis aja bagaimana Anda memahamkan anak itu ya. Kemudian terkadang para nabi bu ya. Daraballahu matsalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Allah memberikan permisalan bahwa istri Nabi Nuh dan Lut pun itu dia tidak menerima dakwah dari suaminya, padahal suaminya Nabi Allah. Hukumannya dia terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika Nuh alaihissalam dan Lut alaihissalam ketika dia gagal dalam tanda kutip ya, memang ini extraordinary kejahatan dari istrinya, ini extraordinary crime ya, kejahatannya luar biasa. Padahal suaminya Nabi, nggak mau ditaatin. Ini beda kasus ya. Bukan berarti setelah dia tidak bisa mampu berdakwah di rumahnya, kemudian dia berhenti tidak mau berdakwah di luar. Dengan dalil bahwa saya harus dari rumah dulu. Kalau rumah nggak berhasil, terus gimana mau dakwah di luar? Nggak begitu konsepnya. Ya, kalau sudah di rumah dikasih tahu, ya, dengan dakwanya para nabi yang begitu sabarnya dan begitu terang benderangnya karena nabi, masih belum bisa menerima, nabi tetap berdakwah di luar. Banyak di antara dai kita belum bisa berhasil di rumahnya, tapi di luar dia memiliki banyak sekali pengaruh yang bermanfaat. So, jangan berputus asa dari berdakwah kepada Allah Ta'ala. Mungkin sekarang belum, bisa jadi esok hari, bahkan tahun depannya lagi. Semoga panjang umur dan diberi hidayah. Allah Ta'ala memegang segala kebaikan. Jangan berputus asa ya. Jadi mulai dari rumah, juga mulai dari lingkungan sekitar Anda. Memahamkan anak itu bagaimana? Metode cantik Anda untuk memahamkan anak. Anda tahu dengan bahasa anak sendiri ya. Anda gunakan, Anda belajar bagaimana menasihati anak dengan cara yang baik agar mereka paham tentang kondisi kakeknya misalnya. Paham ya? Iya, Bu. Boleh. Ya boleh. Allah pencipta bahasa. Ibu menggunakan bahasa apa dengan Allah itu boleh. Nggih, angsal. Nggih. Mugi-mugi diterami. Nggih. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wonten malih. Nggih. Ya. Ya. Terjemah boleh, tidak apa-apa. Ada terjemah, sebagian ulama membolehkan ya, kalau mushaf murni Al-Quran itu yang afdol Bu, yang afdol dengan berwudu, yang afdol. Terjemah atau HP ya, kalau mau aman HP tidak pakai wudu tidak apa-apa, karena bukan mushaf ini ya. Ya sama-sama sudah Bu ya, minta maaf kalau ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya ini asli Cina apa? Cina lama di sini di Indonesia maksudnya? Oh, ya Bu. Oh, masih ingat.